Cara ini seru nih. Ya aku ini punya dua kepribadian, bukan dua kepribadian sih. Kayak gitu yang lu pernah identitas. Fajar yang pernah ngomong tuh apa pisau. Mata pisau. Dua sisi. Jadi yang satu rapper, yang satu sebagai tenaga apa ya bilangnya? Tenaga pendidik. Pengajar ya, pendidik. Ya. Betul. Nah, tanya deh tuh, kenapa bisa gitu ya kan? Kenapa bisa begitu? Ya, maksudnya kan ya rapper, kita tahu lah rapper ya kan. Ada dosen berarti kan saat ini ya. Betul. Gimana dosen. Ceritanya gitu? Kok bisa? Ini kan bertentangan banget gitu. Ya. Jadi aku emang ternyata setelah kuliah tuh melihat aku tuh suka sharing, suka ngobrol, suka belajar. Jadi passionku ternyata ada dua nih, di musik, di rap, sama di edukasi rupanya. Tapi nikmatin juga, enjoy juga di edukasi. Enjoy, makanya sampai sekarang aku udah ngajar tuh sejak tahun 2006. Mantap tuh, 2006 berarti. Masih kuliah? Belum lahir Pak 2006. Oke, tapi bisa maksudnya bisa misahin ketika harus jadi rapper, ketika jadi tenaga pendidik. Iya, mau nggak mau, ya memang apa ya, dijalanin aja, emang enak aja. Sebenarnya dua hal ini mungkin secara appearance ya, secara look gitu, mungkin beda banget. Orang melihatnya satu formal sekali, satu informal gitu. Betul. Tapi sebenarnya dua-duanya sangat berkaitan. Dua-duanya kan sharing. Pada saat ngajar gue sih nggak pengen ngajar gitu kan. Lebih kepada sharing. Betul. Karena kalau ngajar itu kan one way, satu arah aja. Nah, aku pengennya enak aja gitu, sharing gitu sama ya kayak Pak Anton sama Pak Randy apa tadi? One way kayak di puncak. Iya bener, buka tutup ya. Terus ya udah, ternyata dari situ kayaknya aku kebetulan tadinya memang mau ngajar tuh karena nyari pekerjaan yang sambil bisa mengakomodir kegiatan musikku. Ternyata kok makin seneng ya di dua tempat, di dua kaki ini. Ya udahlah, keterusan sampai sekarang. Kebetulan sekarang aku juga ada di SAE Indonesia. Oh gitu. iya. SAE singkatannya apa? Sound Audio Engineering. Oh apa ya? Oh kenapa lo? Yang di Oli Pak. SAE 20W 40. Bener kan ya, Sound Audio Engineering kan ya? Senanya lagi. Bener dong. Gitu. Iya. Tapi kampus kreatif gitu, ada animasi, film sama. Itu posisi diletaknya di mana? Di Pejaten. Pejaten. Dekat. Nanti mampir-mampir ya. Sohib. Banyak cowok. Sobat-sobat. Kebetulan nih ya di kreatif industri juga. Nah, ini juga kreatif industri kebanyakan ternyata banyak laki ya juga ya. Mungkin karena film industri kan banyak yang megang kamera berat-berat, alat-alatnya jadi banyak kan. Kita agak belok sedikit nih ngomongin SAE tadi itu. Ini kampus atau gimana sih? Kampus sebenarnya? D4. Kampus ya. D4. Jurusannya kreatif. Banyak berarti. Ada animasi, ada film, ada audio, dan ada kreatif dan entertainment business. 5-6 jurusan tadi. Enggak dong. 4. Berapa tadi? Film, animasi, audio, kreatif and entertainment business. 5. Kreatif dan entertainment kan? Bareng? Enggak? Beda. Enggak, kreatif dan entertainment business satu. Bener. Satu, enggak. CEB, kreatif entertainment business satu jurusan. Satu berarti 5, bener kreatif. 4. Ini gimana? Itu jadi hitung-hitungan sih. Iya, karena ada hubungannya sama kita tuh. Oh, oke. Apa di hubungannya? Iya, dunia industri Iya, kreatif gitu. nah ini kan soalnya dia kan multimedia juga kan? Iya. Di sini ya. Iya, Nyambung di sini banget. multimedia ya? SMK multimedia bukan sih? Kok aku jadi bingung. Ya, tapi balik lagi ya, maksudnya kan 2 nih. Ya. Bagusan mana sih kalau dihitung dari kesejahteraannya gitu loh. Oke. Dari rapper atau dari dunia pendidikan ini sendiri. Dua-duanya oke sih, dua-duanya bisa menghasilkan. Ya pastinya ya, maksudnya kan nggak cuman kalau memang di edukasi ini di SAE kan aku tiap hari di situ. 9 to 5 job gitu. Oh iya. Nah kalau yang rapnya sendiri ya weekend, atau kalau dan kegiatannya kan nggak cuman manggung. Iya, betul. Gitu. Aku juga kebetulan organize festival. Namanya Flaps, itu festival hip hop and R&B and soul. Berarti sering bikin acara-acara gitu. Iya, jadi kita udah festival tahun keempat kita jalan gitu. Terus aku juga masih aktif bikin lagu. Jadi kalau ditanya gimana bagi waktunya,
kompromi aja sih. Kadang-kadang ada waktu-waktu tertentu yang memang ada kegiatan musik yang harus dilakukan di siang hari karena aku harus ngajar atau harus di kampus yang nggak bisa dulu. Kita shift ke weekend. Oh, Gitu. jadi kita ngakalin ngakalin waktu Ya, ya. betul, harus diakalin aja. Jadi berarti sekarang rapper tuh bisa dibilang bukan hobi doang tuh. Enggak. Kalau dulu kan kita hobi ya. Enggak, Tetap kita kerja 9 to 5. weekend Dari kan. awal soalnya waktu pertama kali di rap itu salah satu mimpiku adalah gue pengen jadi rapper Indonesia di industri, salah satu rapper Indonesia di industri. Waktu dari dulu awalnya Dan udah pengen sekarang seperti itu. sampai ya. Dari sebelum merdeka tuh. Dari sebelum Nyonya Menir berdiri. Masih duduk deh sekarang pegang berdiri. Iya. Gitu. Dari dulu emang pengen jadi rapper. Tapi susah ya kan, rapper itu kan susah nggak cuma sekedar merepet ya kan? Iya. Yang biasa. Ya semua profesi susah. Tapi kalau ditekunin dengan terus Benar ya, iya. akan memberikan Penting hasil. enjoy ya. Tuh, gitu Pak. Lu nanya gantian. Ada yang satu Pak, saya mau Tadi satu, sekarang dua berarti lah. Oh ya 2. 3 deh. Tiga. Kasih. Saya mau memberi pertanyaan layangan. Hah, Menarik, apa itu? menarik, Oh, oke. menarik. Diulur juga? Diulur juga. Oh iya, siap. Katanya pernah jadi kepala sekolah. Pernah? Ah. Betul. Jadi sebelum di SAE, aku bekerja di USC College di daerah Pondok Indah. Itu kampus Pathway, dan itu aku di situ memang sebagai head of campus namanya, atau kepala sekolah. Oh kampus Pak. Kok bilangnya kepala sekolah kan harusnya apa sih kalau rektor? Enggak, jadi kayak jadi karena ini adalah kampus Pathway gitu untuk persiapan untuk anak-anak kuliah ke luar negeri. Oh. Dan di situ juga ada jenjang setara SMA. Oh iya. Nah, iya. karena aku di situ mengapply kampusnya, Ini ada di sini? sekolahnya di sini. Di Jakarta. Ya, Tadi Pondok Indah. Pondok di Indah. Pondok Indah. Tapi berapa lama tuh kepala sekolah? Kalau kepala sekolah dari 2018. Oh, sampai? 5 tahun. Tapi aku kerja di tempat itu awalnya dari dosen. Dari Oke. dosen, I make my way up, akhirnya ditunjuk. Mungkin asik juga kepala sekolah kayak gini. Iya, senang muridnya. Tapi aku tegas loh, aku disiplin orangnya kalau di Iya, sekolah. Iya, betul. Kalau nggak mungkin sampai Ngomelnya bertahan. sambil nge-rap gitu. Terus nggak ngerti. Jangan bandel. Jangan bandel. Gitu. Enggak, itu serius bener kayak gitu. Enggak. Apa? Kayak gitu tadi ngomelin. Enggak lah. Oh enggak. Enggak. Tapi galak bener kalau di Beda kalau galak, Tegas. tegas disiplin. Kayak misalnya contoh nih, ya salah satu kenapa, misalnya weekend aku manggung, gitu kan, sampai Minggu malam, terus pulang di Senin pagi, aku selalu minta flight paling awal, supaya aku bisa nyampe di kampus sebelum kelasku berjalan. Tapi pulang dulu dong. Apa Enggak, langsung ke kampus? Berarti bawa game boy. Bawa entah Backpack. backpack atau koper, udah langsung gitu. Kalau nge-rap tuh gimana sih? Dia band atau Tergantung, bisa DJ set, bisa band. DJ set gitu. Biasanya ya tergantung Lebih enak. enaknya juga gitu. Kalau di rap itu bisa pakai versi DJ set atau band. Oh iya. Tapi sering kolaborasi dong berarti sama Sering. artis Sering. rapper lain lah gitu. Dan enaknya juga itu salah satu kelebihannya rap. Rap itu lo bisa masuk di kemana? mana aja musiknya, bisa di heavy metal gitu, bisa di pop, bisa Iya. bahkan di dangdut pun mana-mana aja, di reggae bisa. Iya, betul. Bahkan sekarang banyak ya dengan bahasa-bahasa daerah ya. Betul. Gitu ya. Sebenarnya kalau teman-teman lihat tuh, sobat-sobat lihat, itu kita tuh punya rapper dari Aceh sampai Papua. Dan menariknya mereka tuh menggunakan bahasa Daerah lokal, masing-masing, bahasa Aceh. Dan bahasa Aceh tuh dialeknya kadang ada sampai 7 atau 9 dialek mereka punya. Papua pun gitu. Kayak kalau di bahasa Jawa atau bahasa Indonesia kan saya punya nih gitu kan. Ngomongnya saya punya. Di sana sapu. Saya punya ya. Gitu ya. Jadi bisa disapu, Singkat gitu ya. disingkat-singkat. Itu tuh menarik sekali. Di Rajin Papua itu ada namanya Hollandia 98, ada LK, terus macam-macam. Di mana di Aceh itu ada siapa namanya, orang utan, namanya orang utan official gitu. Di Jogja juga ada macam-macam. Iya, Jadi iya, di Jogja banyak juga. banget.
Iya, yang gue tahu tuh di Jogja tuh banyak deh kayak gitu dengan kemeja batik kayak gitu. Ya kan? Nah kalau mau tahu kebetulan datang ke Flaps tahun ini juga aku kebetulan Flaps Festival ini di tanggal 14 sampai 15 Oktober Di mana? di Gambir Expo. Gambir Expo. Lagi ada acara Gambir Expo. Ya. Itu bisa Pak? Atau kata ketabrak kereta? Enggak di rel Pak. Di Gambir nih, bukan di Gambir, di sekitaran Gambir. Expo. Gitu. Kan nggak bahaya itu kayak gitu. Lu yang bahaya. Makanya konser penuh nih, lu beret, samber gitu. Apalagi. Tapi Expo ini musik semua atau ada yang lain maksudnya? Jadi ada battle. Jadi nah ini rap Metal gak demen nih. K-pop itu juga syarat dengan selain filosofi hasil ini ada sangat kompetitif. Jadi ada yang namanya rap battle, b-boy battle, dance B-boy battle. itu apa? B-boy itu breaking atau b-boying atau dance. Kan biasanya kan ada headspin. Nah, jadi elemen hip hop itu kalau belum tahu ada 5. Ada rap, kemudian ada breaking atau b-boy, kemudian ada DJ, ya kan? Satu lagi itu graffiti. Tuh, graffiti. Ya, satu lagi itu knowledge. Sebenarnya knowledge itu sendiri sudah jadi elemen dari hip hop. Plus tambahan lagi sebenarnya ada beatbox. Oh, beatbox. Itu masuk situ ya? So, nah itu nanti semua ada battle-battlenya nih. Beatbox tuh yang itu apa? Mic-nya becek tuh. Nge-trap gitu. Iya kan? Gitu loh. Sini ya tadi Pak? Ada, terus b-boy itu kan? Itu yang kayak breakdance kalau zaman ya, breakdance, tarik kencang. Nah, sekarang kan namanya apa? Free apa ya? Apalah namanya sekarang? B-boying atau breaking gitu, breakdancing. Oh, breaking kalau pagi kan breaking. Nah, itu battle-battlenya ada tuh. Banyak ya sekarang ya? Tuh keren-keren banget. Ada mungkin kalau misalnya mau lihat di YouTube itu juga ada. Di YouTube juga ada namanya Liga Rap Battle, namanya Rhyme Pace. Itu keren banget, itu bisa lihat tuh rap battle di situ dia nggak pakai beat. Jadi mungkin orang Indonesia mikirnya ini kayak berbalas pantun nih gitu, tapi sebenarnya enggak. Tapi cepet. Ya bisa dilihat aja, coba nanti dicek gitu. Tapi rap nggak pasti cepet ya? Nggak harus. Kan ada juga rap itu kan juga awalnya juga dari poetry, dari puisi. Jadi bisa sambil ada poetry slam atau saling saling berpuisi gitu, ada gaya-gaya rap itu macam-macam. Tapi aslinya rap ini kan dari US. Kan orang-orang kulit hitam ya? Betul. Iya, betul. Bener ya? Ya, tuh kan yang nemuin pertama DJ Kool Herc. Dari DJ dulu, elemen itu DJ dulu. 70-an ya? Ya, karena tahun ini juga 50 tahun global hip hop. Jadi Indonesia 30 tahun, di globalnya 50. Dan banyak ya, kalau rapper di Indonesia tuh banyak? Lumayan banyak. Sekarang banyak lah, nggak kayak dulu, dan gampang ditemukan di Spotify kan, karena mereka bisa produce sendiri, nggak harus diproduce dari label, jadi home production, indie. Iya, apalagi dengan ada jadi digital ini ya, kita bisa ngerekam sendiri, sebarin sendiri, gitu Pak, jualan sendiri, terus keliling, jualan opak gitu yang di konvensi. Psychoji kan melakukan itu dengan CD-nya kan gitu, dia sebar tuh CD-nya di tahun-tahun awal dia mulai nge-rap itu, dia jualan tuh, dia ngopi sendiri CD-nya masing-masing, terus nge-rapnya juga pakai mic-nya komputer yang kecil banget itu gitu. Sekarang sih dia udah bisa ya beli peralatan, cuman dulu ya kayak gitu hasilnya seperti itu. Berarti kalau ini sendiri, aku sendiri dari tahun? Aku 93, 94-an. 93, berarti berapa album sekarang? 3. Dan single, terakhir album memang udah agak lama, 2013, cuman single-single aku rutin masih keluarin tiap tahun dan ada kolaborasi. Efektifan mana? Single atau album? Efektif nih apa nih? Dalam artinya untuk campaign-nya gitu ya. Ada pro dan cons-nya ya. Kalau single, kalau sekarang sebenarnya mungkin kalau buat aku, konteksnya di aku, single itu buat aku lebih efektif karena waktuku yang harus dibagi-bagi. Kalau punya waktuku emang yang lebih banyak, mungkin aku lebih suka album karena album itu banyak yang bisa dibikin dari album. Nggak pingin cuma ngeluarin di Spotify, tapi bikin fisiknya. CD fisiknya bisa ditandem sama merchandise. Banyak box set. Betul gitu. Banyak yang bisa dilakukan lah kalau misalnya kita bikin album. Terus nanti kemudian bisa ada album launching, materinya banyak gitu kan. Ada showcase ya, bikin showcase gitu. Iya. Karena sih kalau di album Pak, bisa juga naruh di tengah ayam keliling gitu Pak. Kenapa Pak album? Album kan kalau beli ayam keliling kan
Kok di album? sekalian albumnya gitu. Kenapa sih nggak? Oh, Iya kan? Lebih efektif album, Pak. oke. Siapa yang ngundang dia sih? Iya nggak? Bener. Iya udah, tanya lagi apaan mumpung ada jagoannya di sini. Waktu masa-masa sekolah. Ya. Nah, kita balik lagi dikit. Nah. Mundur dikit. Enggak dikit, ini udah banyak ya. Waktu sekolah udah tertarik dengan gambir. Aku gambir Rapper lagi. tadi ya. Atau gimana? Gambir sih. SMA sih lebih tepatnya kita SMA. bicara SMA ya. SMP waktu itu aku. SMA. Kita naik dikit. SMA? SMA, kita Oke, bicara waktu SMA. SMA kenapa? Lupa deh. Banyak kejadian maksudnya rap ini udah dilakukan banyak nggak? Mau deh. Waktu SMA? SMA kita lebih konsen ke Karena SMA. penontonnya banyak kan anak-anak. Waktu SMA, ya SMA masih tuh, waktu itu masih zaman-zamannya Apa nih? rap. Sampai kayak gitu mikir. Berarti lama banget. Iya, mencoba menarik data nih. Berarti 9 berapa ya? 9 7. 95 ke 97. Sebelum kerusuhan. 95. Iya. Itu Aku lulus 97. Di Surabaya, di SMA 2 Surabaya. Ya. Oh iya. Oh, lulus 97. Iya. Tapi masih belum banyak kan yang rap itu di SMA. Di Mungkin Surabaya, lebih konsen pacaran ya kan, jalan, nongkrong. ya itu biasanya kan begitu namanya juga remaja ya kan. Betul. Cuman memang ya dulu manggung-manggungnya acara kompetisi memang rata-rata. Di Surabaya dulu sering sih kompetisi. Ada kok, iya. Dan dulu ada rapper namanya Excalibur. Ya, kita tahu. Itu dia bikin album perang rap gitu kan. Nah, Masih ada nggak tuh Excalibur? sekarang udah pecah, Reuni. tapi yang bawa nama Excalibur sendiri pun ada. Gitu. Tapi Iya orangnya sama dia, ada dianya. ya ada yang ikut Excalibur, ada satu lagi apa sih? Lupa. Satu lagi lagi ada juga gitu. Itu teman-teman Saga, kita ngomongin Surabaya ya. Grup rap di Surabaya tuh Saga. Terus itu tuh sekarang lagi bikin lagi. Ini Lagi bikin lagi. kangen-kangenan ya benar-benar. Itu masih sekolah tuh mereka semua. Iya. Tapi itu Apa? anak-anak SMA gitu rata-rata atau kuliah atau Ya SMA sih waktu itu kayaknya ya gitu dan aku tapi dulu itu juga pas 96 97 itu udah mulai tuh masuk yang namanya Korn, Limp Bizkit. hip metal Jadi ya. udah mulai peralihan ke hip metal. Bioskop. Korn. Ini Korn lah, hip metal dari Wonosobo. Saya pernah denger sih. Iya, Korn, Tuh, Bizkit, ada mulai kan, Era ya kan? terbalik ya? Jadi mulai pengaruhnya itu udah mulai aku Iya, udah iya, punya ada band di band. situ, bandnya Oh, udah ada ngeband tuh? bawain Rage Against the Machine. Wah, itu Gorilla Radio, tau nggak? Enggak. Iya. Dia emang agak beda ya, aku. Selera musiknya agak beda. Kamu dengerin apa? Saya suling biasanya. Sedih, jadi sendu. Nggak gitu. apa-apa. Harinya dia tuh sendu. Iya. Pinggir jurang. Tapi jangan salah loh di Sunda itu ada namanya Sundanese hip hop. Oke. Itu dia banyak Apa itu? masukin unsur-unsur tradisional ke lagu-lagu mereka. Alat musiknya. Ya. Tuh, dan itu mereka sekarang bentar lagi akan ada tour ke Jepang. Tuh, nanti terusin bakat lo nih suling. Jangan suling terapi, lo kan musik terapi lo seneng. Jadi ada orang yang kejang-kejang, baik gitu kan. Iya, apalagi Pak Randi? Terserah. Ke Jepang tadi Pak. Itu maksudnya gimana sih? Kok ke Jepang tuh? Enggak, Sundanese hip hop. Ah. Dia diundang dapat gig di Oh, Jepang. ini Yakonya, Yako Dari- itu biarin aja. Oh enggak, tapi dari Gambir juga tadi. Dari Senen. Nah, Ke Jepang naik ke sana. Bisa. Kalau lagi bulan puasa aja tuh mau ini pesawatnya penuh Pak, sampai ada yang gelantungan. Udah. Ya terus oke. Nemu di mana sih, Pak? Satu nih. Ini nggak bisa kok diterima. Kan Nggak mau dibawa pulang aja. katanya dia podcast tadi kasih nasi. Kan Nasi perjanjiannya kemarin, begitu Pak. Nasi kering. Apa ya? Nasi goreng pagi kasih sekarang. Udah 3 hari udah. Ya, jadi kalau bikin lagu rap sendiri Ya, itu lirik dulu atau musik dulu? bisa dua-duanya. Aku jujur nggak Pengalaman. bikin musik. Musik Oke. aku selalu ada produser Tapi yang bikin. Iramanya gitu. Iya, aku bikin flow-nya, Flow-nya, bikin ya, flow-nya. harmonisasinya gitu. Tergantung biasanya kalau itu lirik dulu. Lirik bikin. Lirik, Oh gitu. kadang lirik aku punya. Jadi kalau di Bukan. handphone itu atau aku kadang ada buku, aku di tasku selalu ada buku Coret-coretan. coret-coretan itu biasanya aku nulis di situ. Kalau enggak, misalnya nggak bawa, biasanya nulis di handphone. Tapi kan flow-nya belum ketemu. Belum memang begitu
ada musiknya, barulah cari flow-nya, harmonisasinya. Gitu. Tapi selama ini ada musisi tetap atau ada gimana tuh? Atau DJ selama ini makanya Produsernya atau pengiringnya? Bilangnya kalau pengiring. Jadi kalau kan ada produser musik nih ya. yang bikin musik, terus kemudian ada ya pengiring which is ya DJ atau band gitu. Nah itu ada ya, sendiri. Oh, nggak kalau dengar pengiring kayak besanan. Ngarang-ngarang. Itu nggak tetap, ada bisa PKWT. Apa tuh? Apa itu? Perjanjian kerja waktu tertentu. Kontrak. Outsourcing. Ya, oke, freelance ya. Maaf ya. Siap. Tapi benar memang freelance. Ada ini. Biar senang dia, nanti dia sedih. Ntar Wisnu dikencet. Jangan loh, itu semua aku. Iya. Tapi tinggalnya di mana sekarang? Di Tebet. Di Tebet. Bukan lu so tau nih katanya Cilandak lu bilang kan tadi. Kemarin dengarnya begitu. Hah? Ada aku bilang gitu. Tebet. Tebet di Cilandak. Enggak jauh, Cilandak kan di sini. Cilandak apa sih itu? Apa? Kampusnya atau apanya? Apanya? Cilandak. Lu kok bisa nebak Cilandak sih, dari mana sih? Kan bisa lihat masa depan. Oh, coba diramal masa depannya Pak Anton gimana? Seorang. Duh, suram Pak Anton, waduh. Gimana dong? Ya udah, terus apa lagi? Ada nggak? Mau nanya, mumpung bintang tamunya cewek, ya kan? Biasanya lu minta cowok terus. Sekarang cewek nih, tanya habis-habisan deh. Gak enak Pak, sesama artis kadang nggak usah saling nanya Pak. Jadi masing-masing aja. Masing-masing aja. Dia di sini diundang buat ditanyain gitu loh, Pak. Kan bukan kuis. Enggak, Kalau nanya. tanya minta hadiah ya, Ted, jawaban benar. Minta Ada kita hadiah. shoot aja deh, shoot aja. Kalau hadiah terserah Wisnu deh. Bahaya Pak. Sudah lama sama Pak Setahun, Randy. setahun. Oh iya, oke. Karena nggak ada wudhunya Pak. Haram. Nangis lagi. Iya, apalagi Pak Randi? Gerakan feminisme. Ah iya. Itu dia. Saya Untung lo inget, lu cerdas nyari. Tadi gue udah nyatu dari pagi, inget gitu. Gitu ya. Lupa. Iya, itu katanya suka ikut gerakan-gerakan. Seru tuh, seru. Ya sebenarnya sih itu sesuatu yang memang semua orang bisa ini ya, bisa dukung ya gitu. Betul. Enggak juga. Saya dukung feminisme, saya diusir. Saya laki, suruh keluar. Loh, justru itu sebenarnya feminis itu nggak perlu perempuan. Oh. Feminis itu kan kita itu mencoba untuk mendukung equality gitu kan. Kita udah nggak ngomongin zamannya harus ngangkat galon ya, itu beda gitu. Karena kan itu kita ngomongin kalau diukur dari kekuatan pasti berbeda gitu loh. Tapi equal ini kan banyak sekali perempuan yang mungkin tidak punya akses ke edukasi, ke kesehatan yang sama seperti laki-laki, terutama di daerah-daerah gitu. Di Jakarta pun masih kok banyak terjadi kalau misalnya udah sekolah tinggi-tinggi, terus ngapain sih sekolah tinggi-tinggi? Maksudnya di lantai 4, 5? Ya lantai 4, 5, 7, 8, 9 gitu kan. Masih banyak kayak gitu. Masih gitu. Udah ngapain sekolah tinggi-tinggi, ntar kalau enggak kan nanti juga ngurus anak gitu. Nah itu kan hal-hal seperti itu kan membunuh mimpi seseorang. Tuh, apalagi kalau misalnya di daerah mungkin sobat-sobat nggak terlalu relate karena di sini udah kota besar ya. Kalau di daerah itu banyak yang masih umur setingkat SMP udah nggak usah nerusin ke SMA, nikah aja karena untuk menolong faktor ekonomi keluarga. Nah, feminisme itu ya sebenarnya mendukung hal-hal tersebut gitu. Nah itu gerakannya lewat apa itu biasanya? Nggak perlu harus ikut gerakan atau turun ke jalan, tapi kita bisa mempraktekannya sehari-hari. Contohnya misalnya di kegiatan rumah, kegiatan domestik nih, pekerjaan domestik rumah tangga, ya nggak usah kalau masak nggak harus perempuan. Tapi kan kita perlu mengkampanyekan ini gitu. Nah, ya mungkin kalau selain kita mengkampanyekan keluar gitu dengan cara mempromosikan misalnya kalau di sekolah gitu yang bisa jadi ketua kelas ya bisa perempuan. Oh, yang
yang jadi ketua OSIS gitu, nggak harus didominasi oleh laki-laki, itu bisa kesetaraan gitu. Jadi karena banyak sekali hak-hak perempuan yang masih belum terpenuhi gitu. Ini termasuk kekerasan nggak? Termasuk kekerasan kan, kita lihat ya, walaupun memang kekerasan ini kekerasan itu ada dua, kekerasan berbasis gender dan kekerasan seksual gitu. Kekerasan berbasis gender itu yang kekerasan dilakukan karena gender, misalnya karena perempuan. Nggak suka karena perempuan tuh harusnya lemah gitu. Dan kekerasan tuh bisa ya udah lo nggak usah ngapa-ngapain kan lo lemah, atau perempuan tuh harusnya cuman gini aja. Nah itu udah termasuk kekerasan karena dia kan tidak diberikan pilihan untuk melakukan apa yang dia mau. Terus kemudian ada kekerasan seksual juga gitu. Nah kalau itu udah termasuk kekerasan tadi ya? Sudah, karena kan kekerasan ada verbal, ada juga kan kekerasan yang ya diucapkan, yang dipush, ditekan gitu kan. Nah itu tuh termasuk kekerasan juga. Tuh, kayak perempuan ini kan di picture, di portray, diperlihatkan sebagai makhluk yang lemah, harus rambutnya harus panjang, nggak boleh pekerjaan yang kotor-kotor atau yang berat-berat gitu. Nah sebenarnya ya kalau misalnya mereka mampu, kenapa enggak? Gitu. Nah, contohnya kayak rapper ini ya? Ya, balik lagi, rapper kan ya profesi gitu. Nah, hal-hal seperti itulah yang sebenarnya makanya kenapa semua itu bisa jadi feminis. Tuh, karena bukan feminis itu harus perempuan, enggak. Karena harus memang untuk mengatasi kekerasan seksual juga atau kekerasan apapun yang terjadi, laki-laki dan perempuan harus bergerak bersama. Gitu. Artinya itu tadi kenapa kampanye gimana? Kita dari rumah sendiri dulu aja gitu. Jadi kalau misalnya nih disuruh lakukan pekerjaan domestik lah, ya nggak selalu kayak nyetrika, terus kemudian masak, tuh nyapu, itu urusan anak perempuan. Itu sebenarnya adalah life skill. Gue suka nyapu di rumah. Masalahnya gue terus nyapu. Bagus. Kekerasan korban. Tuh, jadi anggap itu sebagai life skill. Dibanding itu harus diklasifikasikan karena gender. Itu hal-hal seperti itu yang bisa diterapkan, sehingga kan kadang-kadang akhirnya kebawa tuh nanti pas udah gede, ya udah perempuan cuman urus anak, padahal kan urus anak bikinnya bareng, nggak boleh bikinnya bareng, masa ngurusnya beda sendiri. Iya, kebanyakan kayak gitu ya, kan gue udah ngasih duit, padahal nggak juga, apalagi kita ya. Capek loh ngurus anak 20 di rumah gitu. Betul, kalau digaji sih mau juga mungkin ya kita. Iya. Tapi dia beda sih Pak, dunia dia beda, dunia pendidikannya beda Pak. Jadi ini kita ada sedikit curhat sih, bukan curhat sih. Curhat kalau dipahat. Iya, menurut Yako sendiri bicara dunia pendidikan ini gimana sih, maksudnya untuk kesejahteraan guru-guru, ya kan? Jadi ya mungkin ada kan pernah jadi cewek Pak, tumben loh. Ada cewek lewat tadi. Boleh dilihat, nggak apa-apa, dikagumi ya. Jangan dikat loh. Iya, menurut Eko sendiri dulu kan pernah jadi kepala sekolah, gimana kesejahteraan untuk tenaga pendidik sendiri di sini? Ya menurutku sih kalau kita ngomongin banyak sekali ya tenaga pengajar honorer yang juga masih belum sejahtera. Itu sih menurutku. Makanya gue mau jadi rapper besok. Iya, kita belajar. Jadi nggak perlu lewat bisnis, sekarang kita bisa langsung. Bisnis kita nilai KKM aja ya terus. Karena guru ini kan ya murid itu mahasiswa itu kan mereka belajar dari guru ya. Ini sosok yang menurut aku tuh emang pertama kali kita dapat ilmu itu dari mereka selain dari orang tua. Betul. Sehingga kesejahteraannya sih emang perlu diperhatikan. Tidak hanya kesejahteraan secara material, tapi juga ilmunya tidak harus terus ditambah, itu supaya bisa beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Tuh, dan akhirnya karena kan jangan sampai murid atau mahasiswanya jadi lebih melek teknologi dibanding gurunya gitu. Jadi hal itu harus dilakukan sejalan sih. Tapi menurut pengalamannya sendiri ya kok saat ini udah sampai ke situ belum untuk tenaga pengajar kita? Ya. Kan pasti ketemu guru-guru, ketemu dosen-dosen, itu gimana? Ya macam-macam ya. Kembali lagi, I think selain gurunya sendiri juga
harus mau Harus, terus menambah belajar, ilmu, tapi dari pemerintah artinya juga ada. harus terus. Atau punya lagu khusus untuk itu? Cakep, bener-bener lu. Ada nggak? Wah, Bener-bener keren, bener-bener. keren. Ini jarang-jarang nih Pak. Hah? Iya, iya. Keren. Terus terang belum ada, aku belum pernah bikin lagu untuk guru, tapi yang pernah memang untuk itu tenaga kerja Indonesia, aku pernah bikin. Di umum. Tuh, jadi lebih situ. Tapi menarik, terima kasih idenya. Nah, asik dapat. Kenapa? Ide. Udah gitu dong ide lu. Udah nggak ada lagi. Holon, aku sorry. Ada. Jadi ingat dulu sempat kalau nggak salah bekerja sama berkolaborasi dengan tim Ruang Guru. Oh, dulu. Kalau nggak salah Ruang Guru, Ruang Guru itu jadi bikin lagunya itu tentang pendidikan gitu, Itu yang tentang. bikin ya kok. Iya, Lagunya iya. rap apa? Rap. Tapi itu salah satu single yang kalau nggak salah dirilisnya waktu itu untuk kampanyenya Ruang Guru sih waktu itu. Keren. Iya. Udah lama tapi. Tapi bisa masih ingat dong. Enggak, terus terang karena udah jarang sekali dibawain. Kita mau angkat itu, Pak. Kalau sudah nyanyi. Iya, aku jadi ingat. Tapi itu tahun 2013-an kalau nggak salah. 2013-an. Udah lama juga. Terus balik lagi, siapa sih yang pengaruh maksudnya musisi luar yang bisa yang suka Idola. idola. Ya, entah rapper, entah musisi, entah band, pasti pengaruh dong semuanya di sini sekarang. Rapper banyak, The Beatles kayaknya Pak. Bukan Waljina. Iya, Waldina keren juga, sekali loh. legend itu. Iya, betul gitu. Kalau luar misalkan band atau rapper atau Aku suka Rage Against the Machine. Yang band tuh. bukan masih. Sama kedengeran. Beda, ini DJ Pak dari Jawa. DJ ada nama apanya tuh? Apa? DJ. Apaan tuh? Ada Hati-hati. Oh gitu, Rage Against, nggak selain Rage Against? Rage Against aku kalau rapper aku suka Lauryn Hill. Lauryn Hill, Missy Elliott. Terus kemudian Bisa lihat. suka Mana tuh bisa lihat ya? masih ada. Masih ada ya? Masih. Terus apa lagi ya? Suka Kendrick Lamar juga suka. Beyoncé. Tapi luar semua. Kalau dalam? Dalam kalau di lokal Kartika Yahya. Terus aku juga suka siapa Girls Gang, terus kemudian siapa lagi ya? Senloko. Oh iya. Kalau rapper-rappernya ada ya Tuan 13, Muka Rakat. Iya. Terus banyak sih karena rapper-rapper sekarang keren Tapi banget. kalau Rage Blaze. Against sendiri tuh nge-rap juga? Iya. Jack de la Roca Iya. itu? Nge-rap ya? Masuk Iya, ya? masuk. Iya. Benar. Paham nggak lo Jack de la Roca? Itu merek coklat Bang. Coklat apa? Nggak ada coklat de la Roca. Nggak pernah. Lu rengginang makanya. Hongban Pak, depannya. Kaleng Kaleng-kaleng isinya beda ya. Iya. 372. Apaan tuh? Udah gua. Udah, apalagi mau tanyain nih? Gue bingung Pak ngomong soal musik. Tanya lagi nih masih banyak. Disiapin lu tuh. Agak. Dia Kok banyak sekali pertanyaannya. Sini aku yang tanya gantian. Jangan tanya-tanya, saya malu Pak. Ayo pada nih, apa lagi? Apa? Apa ya? Bingung Pak tadi ngomong musik, sekarang mau belaga ngerti ketahuan. Iya, jadi ketika musik gue nih yang disuruh nih. Oh, oke. Dia bingung. Pertanyaannya sangat berbobot tadi nanyain feminisme udah, gitu. kan nanya itu sama nanya kepala sekolah gitu. Udah kan lagi. Tapi ini loh maksudnya pertanyaan Pak Randi itu sangat berbobot karena menurutku ya ini penting banget disosialisasi di lingkungan sekolah. Jangan-jangan gitu. Saya dimaki-maki mulu. Jarang. Apalagi kalau misalnya ada kejadian kekerasan gitu ya yang kita lihat gitu mungkin kita harus berani speak up aja, menolong korban lebih dahulu aja paling enggak pertama. Kita harus nolong. Harus nolong. Oh iya dong. Iya dong. Emang saya Tapi udah nolong. apa? Tapi secara nggak langsung masih banyak sih kita temuin kayak gitu ya. Betul. Nggak masalah kita mau peduli atau enggak gitu kan? Ya, karena kan takutnya kan ini ranah pribadi gitu kan. Tapi yang kita perlu pikirin adalah emang kita nggak harus selalu membela, tapi kita bisa mengalihkan perhatian dari pelaku.
Maksudnya? Misalnya ada metodenya bantu gitu. Jadi yang pertama itu bantu korban, kemudian yang itu alihkan perhatian. Jadi misalnya nanya jam berapa gitu atau pernah ada kejadian karena ada kejadian di sebuah supermarket kalau nggak salah ada kejadian kayak gitu, dia pura-pura pingsan orang yang mau mau ngebantu ini, jadi kan otomatis jadi perhatian pelakunya jadi berubah gitu, terus akhirnya korbannya bisa pergi. Gitu. Ntar gue pingsan mulu. Jangan dong. Pingsan. Buang di tol. Jangan. Tapi yang pasti emang harus cek keamanan kita sendiri dulu. Gitu. Yeah, Kalau yeah. sepi gitu ya udah jangan. Tapi nggak ada orang. Ya itu ya bahaya juga buat keamanan kita kan. Gitu. Yeah. Jadi yang penting kalau ada kejadian juga kita mesti percaya korban dulu. Gitu. Oke. Gimana Pak Randy? Satu pertanyaan terakhir. Boleh. Nah, ada kejadian lucu nggak waktu nge-rap? Oh. Banyak kayaknya sih banyak. Soalnya Cuman dia bingung ya. milihnya yang paling ini malu-maluin banget. Iya, Ini iya, enggak. benar. yang epic yang Ada mana? kejadian. Jadi aku tuh punya kebiasaan kalau Oh, parah. Belum. Oh, belum. nggak diceritain kejadian. Jadi aku tuh punya kebiasaan suka naik-naik Apa? Puncak gunung. Stage gitu. puncak gunung. ke Rigging. ya salah satunya. Jadi kadang ke naik ke meja, meja DJ atau ke speaker. Pas lagi nyanyi gitu. nih, pas lagi nge-rap, oke. Terus kemudian Pengen, salah Pak, satunya ke pengen, Pak, rigging. naik. Jangan ke rigging gitu kan. Sebelum King Nasar ada Queen Yako. Iya. Oh sebelum dia. Jadi adalah pokoknya enggak sih bercanda, tapi waktu itu kebetulan emang di Pesta Pora tahun lalu. Di Pesta Pora tuh acara festivalnya Pesta Pora di Gambir Expo. Oke. Terus Gambir lagi. Kereta demen nih kalau kereta. nah, aku perform di Jumat, udah dong naik rigging, susah turunnya. Kenapa nggak berani? Bukan, karena sambil megang mic kan gitu. Jadi lupa, ini gimana ya turunnya ya Kan gitu. biasanya Mic-nya ditaruh dulu gitu, iya akhirnya gitu. Tapi kan sambil nge-rap, harusnya kan pas lagi sambil nggak ada rap ya kan, pas lagi apa gitu, lagu doang gitu. Enggak, itu karena sambil nge-rap, lu bingung turunnya gimana. Akhirnya nggak turun. Tapi akhirnya gimana? Turun akhirnya pelan-pelan untuk bisa turun. Tapi orang nggak ada yang paham, memang ini lagi susah nih kayaknya orang gitu. Karena ada yang videoin gitu jadi kocak, habis itu di repost itu aja sih ya lucu kayaknya ya. Ada videonya? Menurutku. Videonya. Itu terus kalau yang lain apa ya? Enggak sih, yang lainnya enggak ya. Tapi emang selalu naik ke meja gitu. Meja naik gitu. Kenapa? Ya Tadi naik meja. nggak bisa lihat meja aja. Iya, karena kalau nge-rap itu lupa sih kalau gitu mungkin ya. Udah jadi diri play gitu. jadi diri orang lain gitu loh Pak, bukan udah nggak inget utang, udah nggak inget apa, pokoknya enjoy aja di atas Boleh, Pak. panggung. Ya, Kalau gitu gue mau pinjol. belajar nge-rap. Tapi kan ntar pinjol datang lagi kalau udah nyanyi. kan kalau gue Dia kolektor. Hindari pinjol. Tuh, dengar. cara menghindari pinjol ya pakai yang offline Pak, ngutangnya merentenir yang keliling. Ini lagi. Ya karena kita bangsa pasarnya banyak yang masih seusia saya nih, kok saya pengen dong paling enggak pesan-pesan buat mereka biar lebih termotivasi buat jadi seseorang, terserah pilihannya apa. Silahkan dari aku mungkin ada pesan-pesan buat Untuk mereka. seusia Ya lu berapa Pak? seusia mana nih? Dia juga tahu masih usia. Usia Wisnu Pak. Usia. Iya. Buat sobat-sobat beraniin untuk mencoba hal baru. Kayak pinjol. Enggak, kecuali pinjol ya. Betul. Sesuatu yang mungkin menurut kamu bukan passion kamu tadinya, tapi kalau nggak dicoba kita nggak akan tahu. Daripada nggak nyoba nanti malah kita nyesel, mendingan kita mencoba hal tersebut, passion yang sesuai dengan passion, dan siapa tahu akhirnya nanti akan jadi profesi yang bisa dilakukan di kemudian hari. Jadi disiplin is one thing. Disiplin ya. Karena menurut aku pintar itu satu hal, tapi yang membuat kamu bisa berhasil dalam hidup itu adalah disiplin dan juga skill.
skill. Skill terus dilatih. Itu sih. Skill. Ini lagi dosen mode on, Pak. Ini lagi Serius banget. Senang. Gak apa terus ya. Oke. Wah, gue nyimak nih, gue lagi nyimak beneran. Jadi terus dilatih. Oke. Gak apa-apa kalau misalnya ternyata ini ternyata bukan di sini, ya udah coba lagi yang lain gitu. Gak apa-apa ya. Gagal nggak masalah, mendingan gagal daripada nggak pernah coba. Oke. Jadi yang belum pernah naik ke meja, naik meja. Supaya bisa menggapai cita-citamu. Iya, kayaknya cukup udah deh Pak. Ini udah cukup ya kayaknya. Terima kasih banget ya kok. Sama-sama. Makasih banget. Pak Rani makasih ya. Makasih. Biasanya saya ada yang dipuji Pak sekali ya nih. Iya. Kalau gitu besok kalau perlu 10 episode langsung. Wah, kalau gitu saya yang jadi hostnya aja nih, Pak Randi mau digantiin? Salah ya. Jadi saya main cadangan. Iya. Makasih ya aku buat Sama-sama. dosen, sehat Terima selalu, kasih banyak sukses sudah selalu, diundang. tambah sukses buat rapper sama dosennya. Amin. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Senang banget udah diundang ke sini. Mudah-mudahan podcastnya terus sukses, viewernya banyak banget, subscribernya banyak banget, jadi bisa nyalain ads. Udah sih. Udah ya? Udah. Mantap. Oke, terima kasih ya, Ko. Sama-sama.